Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir berkumandang. Umat muslim penuh sukacita merayakan datangnya hari raya. Setelah 1 bulan penuh berpuasa, menahan lapar, dahaga, dan hawa nafsu, Idul Fitri menjadi momen yang selalu ditunggu. Tradisi bermaafan menjadi ciri khas perayaan Idul Fitri di Indonesia. Mengakui kesalahan dan memaafkan kesalahan orang lain membuat individu kembali menjadi suci sesuai dengan makna fitri. Tidak hanya itu, setelah 2 tahun dibatasi untuk tidak mudik ke kampung halaman, tahun ini pemerintah memberikan kepastian boleh melakukan perjalanan dan berkesempatan berkumpul bersama keluarga di kampung halaman. Makanan khas Lebaran seperti ketupat, opor ayam, sambal goreng ati, dan lainnya sudah siap dihidangkan di meja makan. Momen berbagi kebahagiaan bersama keluarga besar jadi sesuatu yang dirindu. Tapi sejatinya, makna Idul Fitri tidak hanya sebatas tradisi. Di tengah situasi yang masih sulit, Idul Fitri harus dimaknai sebagai kebangkitan toleransi, membantu saudara keluar dari kesulitan, memperkokoh persatuan bangsa, dan mengajak semua pada kebaikan. Di hari raya Idul Fitri ini, sudah saatnya kaum muslim menunjukkan wajah ramah dan menyajikan Islam sebagai rahmatan lil alamin atau agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ya, setelah 1 bulan menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan, umat muslim di Indonesia dan juga di seluruh dunia merayakan Idul Fitri atau Lebaran, sebuah momen yang tentu saja penuh dengan sukacita. Tapi kita perlu ingat bahwa dunia saat ini tentu saja masih diwarnai peperangan, masih diwarnai konflik, dan mungkin ada makna yang perlu kita renungkan dan perlu kita pikirkan dalam merayakan Idul Fitri kali ini. Nah, apa-apa saja kira-kira yang kita bisa pelajari? Saya sudah bergabung bersama Profesor Nazaruddin Umar sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal. Prof, apa kabar? Alhamdulillah, saya senang sekali ketemu Mbak Desi di tempat kita di sini. Iya, dan saya selalu senang sekali kalau berbicara dengan Prof Nazar, banyak sekali yang kita bisa pelajari, dan kali ini saya juga berada di kantor Prof Nazar di Masjid Istiqlal. Saya terakhir di sini masih dilakukan renovasi ya. Iya, renovasi besar-besaran. Ya. Besar-besaran. 42 tahun baru tersentuh renovasi besar. Ya, dan tentu saja kita masih dalam suasana pandemi. Tentu saja wawancara ini juga kita tetap menjalankan protokol kesehatan. Prof, mungkin mengenai Masjid Istiqlal ini sendiri yang saya lihat luar biasa sekali. Renovasinya seperti, wah, ini masjid yang betul-betul bersejarah dan untuk pertama kali direnovasi besar-besaran. Mungkin kira-kira apa perbedaan ataupun perubahan yang dilakukan terhadap Masjid Istiqlal ini, Prof? Iya, saya teringat perancangnya, pendirinya, ya, Bung Karno. Ketika terjadi polemik antara Bung Hatta, ya, Bung Hatta ingin mendirikan Masjid Istiqlal itu sekarang di Hotel Indonesia. Alasannya dekat dengan Pasar Tanah Abang. Ya, kalau di sini kan dulu benteng Belanda. Siapa yang mau pergi sholat jauh? Nah, kata Bung Karno, kita akan bikin masjid untuk 3.000 tahun yang akan datang. Jadi bukan 200, tapi 3 milenium gitu ya. Maka itu di sini kan tidak ada kayu, tidak ada besi biasa, semuanya adalah stainless. Nah, kita di sini mau buat toilet saja nggak bisa, semua besi baja di bawah ini kan. Berapa kali gempa nggak ada bekasnya sedikit pun di Istiqlal. Memang dirancang untuk 3.000 tahun akan datang. Kokoh sekali ya, fondasinya luar biasa. Kami pernah mengajak teman-teman dari ITB, ya, yang atapnya itu di atas itu ya, itu kan besi. Kalau jatuh itu kan bisa mati kita di bawah. Dicek jangan sampai ada yang rapuh atau ada yang kurang.
Pak Nasar ini 300 tahun akan datang masih tetap utuh. Wah, luar biasa. Nah, alhamdulillah 42 tahun Istiqlal ini baru direnovasi ya. Jadi waktu itu Pak Jokowi datang, Pak, alhamdulillah Pak, kita berikan dukungan ya bahwa Senayan itu stadionnya itu kan sudah kinclong. Wah, ya bagus. Terus Pak, giliran Istiqlal kapan ya Pak direnovasi? Beliau jalan saja jalan. Ternyata banyak yang perlu diperbaiki ya. Misalnya ada keramiknya yang jatuh. Oh, ini perlu nih. Disitulah saya lihat proaktifnya beliau. Mungkin belum sampai di istana ya, dari sini ke istana. Tiba-tiba saya dapat telepon dari Pak Menteri PUPR. Pak Imam, boleh nggak saya ketemu? Oh nggak Pak, saya yang menemui Bapak. Saya kan rakyat Bapak Menteri. Nggak, saya diperintah oleh Presiden untuk datang ke Istiqlal. Ya Pak, saya seharian di Istiqlal. Datanglah lengkap ya. Mulai dari sekjennya seluruh dirjennya datang. Keliling di Istiqlal mencatat. Oh iya, memang sudah waktunya untuk direnovasi, kabel-kabelnya ganti total kan, itu kan boros listrik katanya kan, saya nggak tahu bahasanya tuh. Nah, kesimpulannya hari itu diputuskan untuk segera direnovasi. Ini perintah Presiden. Ya. Dan biaya yang disediakan juga tidak sedikit untuk melakukannya ya. Nah, permintaannya apa? Kata tergantung apa yang ikuti aja permintaannya Pak Imam Besar, itu kata Presiden. Pak, kalau keinginan kami ada yang paling vital di samping renovasi itu, apa itu? Saya pingin ada basement. Basement ini penting karena waktu dibangun Istiqlal ini, mungkin imajinasinya Pak Silaban waktu itu, jamaah itu masih pakai motor atau jarang pakai mobil, sehingga tempat parkirnya itu tidak dibagi, jadi taman bercampur dengan tempat parkir. Saya pingin tamannya itu di bawah, nah, kemudian di atas itu taman. Jadi parkir di bawah di basement, basement. ya. Tapi basementnya tadinya satu lantai, satu step aja. Pak, kalau boleh kami mohon Pak, 2 lantai. Kan nanti kan nggak bisa bangun second time-nya itu dibangun lagi, kan nggak mungkin. Basement itu harus, kalau mau tambah bangunan ke atas kan di tahun depan lagi kan. Tapi kalau basement kan nggak mungkin. Saya minta dua lantai ke bawah, 1 lantai itu nggak cukup. Waduh Pak, ini harus merubah anggaran tuh Pak. Ya Pak, pokoknya permintaan saya lebih penting adalah basement. Basementnya pun juga jangan kecil. Makanya itu mulai dari selatan sampai ke utara, mentok dari jalan ke jalan kan. Oh, itu dibangunlah basement itu. Jadi bisa mengakomodir berapa? 800 mobil plus motor. Kenapa kita pasang di situ? Kan di situ sebelahnya kan ada katedral. Nah, kalau sebelah baratnya kita bangun, selain space-nya kurang luas ya, itu hanya bisa dipakai Istiqlal. Kalau dibangun di tempat sekarang ini kan katedral juga bisa pakai kan. Ada tunnel kan jadinya di bawah. Ada, jadi ada terowongan menghubungkan ke katedral ini. Jadi belok kanan itu ke katedral, belok kiri ini ke Istiqlal. Jadi ada apa ya istilahnya joint parking lah gitu. Nah, walaupun pekarangannya Istiqlal, tapi teman-teman di katedral itu mau parkir di situ boleh. Nah, bangunan tertua kan sebelum Indonesia merdeka sudah ada katedral kan, tapi nggak ada parkirnya di situ. Nah, jadi jarang dipakai. Kalau ada pesta-pesta besar itu kesulitan parkir. Nah, begitu kami buka parkir untuk teman-teman tetangga ini, maka sejak itu katedral itu penuh. Jadi kita ada manfaatnya saling juga, memanfaatkan lah ya kan, daripada kosong space kita tidak dimanfaatin, ya teman-teman kita di gereja juga bisa manfaatin ya. Hitung-hitung juga secara ekonomi kan ya manfaatkan itu kan ya biaya parkirannya itu ke Istiqlal gitu kan. Jadi saling menguntungkan lah. Apalagi dengan adanya terowongan silaturahim itu, sebetulnya itu menjadi kekuatan simbolik juga bahwa mungkin this is the first time in the world itu ada terowongan 2 agama ini, katedral dengan masjid. Dan saya dengar juga sudah ditiru juga ada 2 negara juga yang mencontoh terowongan menghubungkan 2 rumah ibadah ini. Nah, ini satu hal. Tapi berkat renovasi ini kita di atas itu nggak kelihatan mobil karena pindah ke bawah. Jadi bersih ya kelihatan. Bersih, tamannya dijadikan taman. Nah, alhamdulillah baru saja kami dapat penghargaan dari World Bank ya, Bank Dunia berpusat di Washington bahwa this is the first mosque ya. Kita mendapatkan Green Mosque.
greenhouse itu tidak pernah ada sebelumnya. Jadi kan. yang ramah lingkungan. Gitu Ramah lingkungan dan diukur karbonnya berapa, penghematan listriknya, kemudian kita akan di atas ini menggunakan apa ya, solar system. Solar ya. system. Jadi bisa menghemat energi juga. Menghemat energi, disimpan dalam satu baterai, jadi sampai malam-malam pun Istiqlal itu kan memang kita masih menggunakan jasa PLN ya, tetapi sangat-sangat terasa penghematannya dengan adanya baterai di atas itu ya. Nah itu yang diukur oleh teman-teman dari World Bank itu. Dan ini bagus karena sesuai tuntutan ini sekarang kita semua harus ramah lingkungan, ramah kita harus lingkungan, mengurangi benar. emisi. Jadi di sini sudah memenuhi standar-standar itu ya, Iya, Prof, emisi untuk karbon, menghemat betul. Itu energi. seperti tadi saya tunjukkan itu kan, itu diukur semuanya itu ya. Tempat wudhu, jadi air wudhu itu, bayangkan satu orang berwudhu dengan 5 liter air. Taruhlah sehari-hari 5.000 orang berwudhu. Ya, 5.000 kali 3 bulan. Wah. Jadi 5.000 orang kali 5 liter kali 1 bulan sama dengan sekian. Bisa penggunaan airnya Itu bisa kan penggunaannya banyak sekali banyak. ya. Tapi airnya itu nggak ada yang tumpah. Air itu di-recycle. Jadi ada tangki besar di situ, itu diolah kembali, jernih kembali, itulah yang dipakai untuk membersihkan toilet, mengepel, nyiram kembang. Jadi tidak ada air yang terbuang ke sungai, air wudhu itu. Nah ini kan menghemat air juga. Dan yang kita gunakan air bawah tanah dan air pump itu untuk berwudhu itu. Karena kan pendapat ulama itu air mustakmal. Air mustakmal itu kan air sisa itu nggak usah dipakai berwudhu. Hanya itu yang dipakai berwudhu. Jadi kerang-kerang air wudhu itu bukan air recycle, tetapi yang dipakai nyiram kembang, yang dipakai Grey water ngepel biasanya masjid. disebut, ya. Nah itu clean waternya itu tetap air asli. Kalau di Malaysia, di Brunei, di Asia Tenggara lah, semua khatib itu harus membaca teks dan itu harus diseleksi dulu. Kita enggak. Kita kontrol siapa yang akan dipilih untuk menjadi khatib. Enggak usah dikontrol naskahnya apa. Ya ngerti-ngerti sedikit itu biasalah. Iya, tadi Profesor Nazar sempat menunjukkan pada saya ini sertifikat yang diberikan oleh World Bank ya. Jadi sebagai bangunan contoh ya. Ramah lingkungan, menghemat energi dan juga dalam penggunaannya juga dan pembangunannya sesuai dengan AMDAL. Tapi kalau dari segi ini kan sangat-sangat bersejarah ya masjid ini salah satu yang terbesar di ASEAN ya. Prof, dari desainnya apa yang dipertahankan? Ini kan ada desain arsitekturnya yang memang unik ya. Tapi apa yang diubah dan penggunaan materinya dan mungkin desain renovasinya itu apa esensi maupun tujuannya? Ya. Jadi memang ini perlu juga kita sampaikan kepada masyarakat. Loh kok Istiqlal nggak ada yang berubah katanya habis itu. Iya, rangkanya nggak mungkin kita rubah karena itu pemali lah menurut undang-undang kita. Kan ini kan warisan historis ya, warisan memang sejarah harus dilestarikan. Iya, jadi harus dilestarikan. Tetapi yang kita lihat ya, misalnya, ya kita tempatnya ini kan dulu ini gudang nih, kumuh banget. Nah sekarang kita bikin rancangan seperti ini kan menteng. Jadi harga nilai ekonomi tanah di Menteng itu 1 jengkal itu berapa? Nah ini luar kan biasa 11 hektar nih, 11 hektar ini useless. Jadi gudang, jadi segala macam. Sekarang jadi sekolah. Nah kita di sini membuat pendidikan kader ulama. Pendidikan kader ulama perempuan, this is the first time in the world juga. Kita yang pertama membuat pendidikan kader ulama perempuan. Pendidikan kader ulama biasa ya. Nah di sini sampai tingkat PhD. Yang tadi saya katakan 1 semester di Al-Azhar, 1 semester di Harvard. Nah dengan demikian insya Allah ke depan kita akan melahirkan sejumlah ulama kerjasama antara Masjid Istiqlal Jakarta dengan Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta. Inilah manfaatnya renovasi ini. Kemudian di atas itu kita bisa melihat tidak ada yang dirubah rangkanya, tetapi karpetnya of course itu pasti karpet baru ya. Kemudian juga dikagumi oleh peneliti dari berbagai macam negara itu. Kita kan di atas itu tidak ada dindingnya. Jadi udara masuk menghembus ke situ. Maka itu kita nggak ada AC, tidak ada kipas angin, masih tetap dingin.
Kenapa? Karena plafonnya di atas itu sangat tinggi kan. Oh, jadi ventilasinya itu Ya, bagus ventilasinya- kan? Waktu masa COVID ini kan kita akhir pandemi, ini kasus COVID juga sempat dirasakan di... Itu pada masa Delta dan masa Omicron ini ada dua lembaga itu laboratorium paling profesional di Indonesia ini, di Jakarta ini, mengecek ada nggak seberapa besar clean-nya Istiqlal ini. Nah, dia sampaikan ke saya itu lewat pimpinannya, Pak, ini aneh masjid ini. Kita tidak menemukan ada virus di sini, virus COVID ya. Beda dengan masjid-masjid lain dan di tempat-tempat publik yang lain. Itu kenapa? Karena ventilasinya atau memang dijaga kebersihannya? Ventilasi dan dua-duanya, karena setiap kali habis pakai Jumat kita semprot. Ya, jadi sebelum dan sesudah Jumat itu kita semprot. Kita ada kerjasama juga dengan teman-teman kita yang lain yang mau volunteer untuk itu ya. Tapi menurut peneliti itu bukan hanya, ya masjid lain juga disemprot kok, tapi masih tersisa kan. Kalau ini disemprot tapi nggak ada tersisa, ternyata diukur lagi berapa udara, berapa kecepatan angin dari selatan bertiup ke utara, kemudian juga ukuran ventilasinya itu seperti apa luasnya, kemudian juga jarak atasnya itu. Nah waktu itu kan kita memang nggak pakai karpet ya, kita gulung karpetnya. Nah tegelnya itu kan bersih setiap saat kita pel, kita semprot. Jadi sangat-sangat diapresiasi oleh lembaga itu. Iya. Ada lembaga lain lagi yang sama untuk membuktikan benar nggak itu temuan itu, jangan sampai nanti apa ya mengada-ada gitu ya. Nah, ternyata juga ditemukan sama. Nah bahkan yang kedua juga tempat wudhunya pun di bawah itu kan itu ventilasinya juga terbuka ya, itu juga bebas COVID. Iya. Nah, dan ini harus di-maintain ya kebersihannya dan ini ke depan. Tapi kalau khusus untuk Lebaran tahun ini, kita kan selama 2 tahun ini setelahnya penggunaan masjid juga terbatas ya. Prof, bagaimana? Nanti sudah bisa dimaksimize, sudah bisa digunakan, kalau tidak salah ini bisa kapasitasnya 250 ribu kalau di maksimum. 50 orang kalau maksimum. Ini kira-kira akan bisa digunakan ya, secara maksimum? Kita mencoba uji coba ini ya. Kita belum buka pintu semuanya. Karena kalau kita buka ini semuanya itu 250 ribu. Ya. Nah sementara yang setiap hari ditoleransi ini adalah mengisi ruang utama masjid itu sekitar berapa persen tuh kapasitasnya? Mungkin sekitar 20 ribuan. Ya. 10 ribu itu tenggelam di Istiqlal. Ya enggak kelihatan kalau 10 ribu. Karena ini kan tak daya tampungnya 250 ribu kalau diisi semua yang merah di luar itu kan. Nah, kalau diisi sampai ke bawah, pernah itu di sekitar Istiqlal saja menurut para ahli ya, ada yang menghitung dari udara kan, itu bisa sampai 1 jutaan. Wow. Kalau pekarangannya pun dipakai. Idul Fitri ya Idul Adha. Idul Adha kan lebih banyak ya, kalau Idul Fitri banyak mudik kan. Jadi Istiqlal itu lebih banyak Idul Adhanya daripada jamaah Idul Fitri. Nah Idul Adha itu penuh sampai kemana-mana, itu bisa sampai 300 ribu orang. Nah, saya akan lanjutkan lagi ya bahwa bukan sekedar penghematan energi itu saja, tapi kami juga menggunakan serba matic ya, misalnya keran-keran air itu otomatis mati ya kan. Dulu kan kadang-kadang sampai pagi kalau ada yang nggak menutup itu atau kerannya rusak, ini kita nggak. Kemudian juga semua pakai serba otomatis ya. Kemudian juga alarmnya, kalau ada kebakaran itu kita sudah pokoknya canggih. CCTV-nya saja ini 140 ini itu super canggih ya, karena bisa mendeteksi mendeteksi muka, mendeteksi pakaian, misalnya ada copet nyolong telepon, melapor dalam hitungan detik bisa dideteksi. Selama masih di pekarangan masjid itu pasti ditangkap. Sudah berkali-kali di sini nih. Jadi komputer itu bisa membantu kita orangnya sembunyi di mana. Nah jadi bukan sekedar CCTV biasa ya, bahkan sampai keluar masjid pun ya kamera kita di atas itu super canggih itu bisa mendeteksi plat mobil yang ada di Jalan Tamrin di sekitar Monas tuh. Kalau ada pencurian nanti bisa. Tapi bisa ya ini ya, bisa di shoot itu. Iya. Nah, tapi ya sayang ya kalau ke masjid hanya tujuannya untuk mencopet. Gitu. Tapi Prof, ini kan kita sebagai Masjid Istiqlal ini kan simbol juga ya.
simbol kebanggaan Indonesia dan juga Indonesia sebagai yang memiliki populasi umat Muslim yang terbesar di dunia. Dari zaman ke zaman kita lihat tercermin ya perubahannya itu dengan dilakukannya renovasi. Esensi simbol yang ingin karena saya lihat juga kalau tamu negara mereka semuanya kan pasti berkunjung ke sini. Kira-kira apakah ada perubahan dengan seiring perubahan zaman, seiring dengan perjalanan waktu yang bisa disimbolkan oleh Masjid Istiqlal yang sudah direnovasi dengan sesuai dengan zaman, ada teknologinya, ada ramah lingkungannya dan juga disesuaikan dengan jadi kita juga banyak mendapatkan penghargaan ya. Satu penghargaan internasional itu tadi ya, lingkungan yang hemat dan kebersihan lingkungan, tapi penghargaan lokal ya, yang tadi mengenai COVID itu dan kebersihannya juga banyak. Tapi poin yang perlu juga kita sampaikan kepada para pemirsa ya, bahwa Masjid Istiqlal ini juga diminta sebagai ketua, kan ada Imam International Imam Association ya, Imam besar Masjid Istiqlal itu diminta sebagai ketua asosiasi itu, asosiasi imam-imam masjid sedunia gitu ya. Ada lagi asosiasi masjid ibu kota seluruh dunia. Istiqlal juga diminta untuk leadersnya. Jadi Istiqlal itu dipercaya oleh dunia Islam yang lain ya, untuk menjadi ketuanya. Jadi di mana-mana kita itu menjadi icon ya, dijadikan jadi role model juga ya. Karena bukan saja moderat ya, kita itu betul-betul sangat-sangat terbuka ya. Kalau di Malaysia, di Brunei, di Asia Tenggara lah, semua khatib itu harus membaca teks, dan itu harus diseleksi dulu. Kita enggak, kita kontrol siapa yang akan dipilih untuk menjadi khatib. Nggak usah dikontrol naskahnya apa, ya ngeritik-ngeritik sedikit itu biasalah ya. Tapi alhamdulillah justru itu mendapatkan apresiasi dari luar negeri ya, bahwa kalau di negara-negara Islam itu kan pakai khutbah dibikin oleh pemerintah kan, atau paling tidak dilegitimasi oleh pemerintah. Tapi Istiqlal itu tidak pernah kita intervensi isi khutbah itu. Nah, tapi meskipun demikian, apa yang ditampilkan itu apa adanya aslinya itu, sehingga luar biasa penilaian mereka itu, bahwa yang ditampilkan Istiqlal itu adalah Islam moderat. Tidak pernah orang mendengarkan bahwa ada kata-kata yang bisa mengajak orang menjadi hardliner di Istiqlal. Tidak ada juga satu statement yang mengajak orang untuk menjadi liberalisme ya kan. Jadi mereka jadi sudah tahu, yang ekstrim itu ekstrim tidak kanan, ada ya. ekstrim kiri, itu sudah tahu bahwa Istiqlal ini siapa dan apa. Akhirnya itu memang ditiru oleh banyak masjid. Jadi banyak sekali masjid-masjid itu minta modelnya kita di Istiqlal ini. Makin dalam orang memahami agamanya, semakin toleransi. Tapi kalau pemahamannya hanya sporadis, pemahamannya seperti membaca kacamata kuda itulah yang sering bermasalah. Apakah masalahnya itu radikal atau masalahnya itu liberal ya. Kita lihat sekarang dunia ya ini sudah sangat terpolarisasi. Ini kalau tidak salah di Prancis juga lawan pesaing dari Presiden Prancis sekarang itu dari sayap yang garis keras kanan, begitu juga di negara-negara Skandinavia dan juga di Jerman. Jadi polarisasi ini sudah sangat terasa sehingga ya mungkin wajah moderat inilah yang kita inginkan. Tapi termasuk juga di Indonesia sendiri, apalagi kalau sudah menjelang pemilu, kita sering sekali terpecah ya, terbelah karena polarisasi ini. Nah, bagaimana memaintain Prof. Nazar, mungkin juga ini bagian dari apa yang kita perlu renungkan ya dalam Lebaran atau Idul Fitri kali ini, yang harus kita tekankan ya, menjaga keharmonisan ini, menjaga perdamaian ini, menjaga persatuan, dan supaya kita nih terus sebagai keluarga ke depan, apa yang harus
terus-menerus kita. Harmoni itu sangat mahal. Harmoni itu very expensive gitu kan. Saya kira kita perlu mempertahankan harmonisasi ini. Harmonisasi ini anugerah Tuhan yang paling mahal. Ya, yes. Coba kita bayangkan dan bandingkan saudara-saudara kita yang bernegara mayoritas Muslim seperti Afghanistan. Di situ kan cuma 7 etnik ya kan. Tapi tiada hari tanpa bunuh-bunuhan. Orang nggak pergi tarawih, takut pulang mayat ya kan. Nah sekarang alhamdulillah di Indonesia ini, di Istiqlal ini, walaupun masih COVID-19 seperti ini masih ada ya, tapi ada isu yang menarik ini, yaitu wisata Ramadan. Wisata Ramadan yang paling indah itu setelah Makkah Madinah, di sana karena umrah ya, itu adalah Indonesia. Jadi orang-orang Arab yang mau menikmati bulan suci Ramadan datanglah ke Indonesia. Sangat unik, ya, sangat unik. Kenapa uniknya? Dia ada buku itu yang ditulis, bahkan disertasi ya, orang Arab menulis disertasi di Amerika, lupa universitinya. Dia meneliti tentang anak-anak kecil yang memukul periuk bekas itu ya, di kampung-kampung, sahur. Ironisnya nggak ada yang marah, karena mereka itu anggap biasa kan, jam 3:30 itu pukul keliling-keliling desanya itu. Dan ternyata bukan hanya satu di Jawa, tapi hampir semua provinsi di mayoritas Islam itu membangunkan orang itu untuk sahur, mukul periuk. Tidak ada di dunia ini seperti itu. Ya, kemudian semua dia lihat juga bahwa mal-mal itu didandani, ada untanya, lagu-lagu instrumentalianya itu kan lagu-lagu Islam ya kan. TV-nya juga sudah presenternya tadinya terbuka, sekarang pakai kerudung. Kemudian juga hotelnya didandani mirip masjid, kantor-kantor juga. Jadi ini luar biasa. Dan yang paling penting juga, kita nggak bisa membedakan mana non-muslim, mana Islam. Sama-sama nggak makan, sama-sama nggak merokok. Toleransinya, kenapa nggak merokok? Kami tidak ingin mengganggu ketenangan sahabat kami, saudara kami. Di kantor-kantor itu kan, kanting-kantingnya itu tertutup itu, demi untuk menghargai perasaan orang yang berpuasa. Mana ada di negara lain seperti itu kan. Jadi Indonesia ini luar biasa. Ini harmonisasi tadi itu. Harmonis ini sangat mahal. Maka itu kita warga bangsa Indonesia harus memelihara ini. Iya. Nah memeliharanya ini bagaimana? Karena sampai sekarang juga kita masih ada ya kekerasan yang mengatasnamakan agama misalnya. Ini kan masih kita rasakan, masih kita saksikan, dan juga mungkin ya itu tidak toleran, khusus untuk di Indonesia itu sendiri, karena paham-paham ekstrim ini kan juga masih ada di sini, dan juga intoleransi kan juga masih ada di sini, kekerasan kan juga. Bagaimana supaya Indonesia lah yang bisa tetap menjadi wajah Islam yang damai, Prof? Makin dalam orang memahami agamanya, semakin toleransi. Tapi kalau pemahamannya hanya sporadis, pemahamannya seperti membaca kacamata kuda itu, itulah yang sering bermasalah. Apakah masalahnya itu radikal atau masalahnya itu liberal ya. Jadi mengapa para ulama kita dari pondok pesantren itu moderat ya? Karena dia paham secara Islam komprehensif itu kan. Dia paham bahasa Arabnya, dia paham asbabun nuzulnya ayat, asbabul wurudnya hadis, dia paham tarikh tasyriknya, dan dia paham usul fikih, dia paham semantik, dia paham hermeneutik. Jadi kalau orang memahami metodologi pembacaan kitab suci apapun juga, itu pasti akan lebih wise gitu kan. Persoalannya kalau hanya memahami tanggung, pokoknya harus seperti ini, kalau enggak itu salah, kafir, musyrik, bid'ah dan seterusnya, itu sumber keresahan. Nah solusinya adalah pemahaman keagamaan itu perlu diperdalam. Jangan hanya mengejarkan permukaan-permukaan, apalagi kalau hanya mengajarkan fikihnya kan white apa namanya itu black white-nya aja kan. Jadi Islam di Indonesia itu harus dipahami juga aspek spiritualitasnya, aspek tasawufnya. Nah ini yang perlu kita perkenalkan. Jadi kalau kita hanya memperkenalkannya fikihnya saja, itu berarti kita akan memperkenalkan black white-nya, kalau bukan begini. Tapi rata-rata pemahaman di seluruh Indonesia kita paham ya kalau di Istiqlal, apalagi dengan Prof Nazar ya di sini. Tapi secara keseluruhan di Indonesia bagaimana level pemahaman maupun
ya interpretasi maupun penerapan dari ajaran-ajaran itu, Prof, yang masih harus Kalau saya sih masih diperbaiki. melihat bahwa kurikulum kita perlu disempurnakan. Jadi kalau kita lihat Islam itu datang kan, pertama kan diturunkan di Mekah. Apa ayat yang paling pertama turun? Itu masalah akidah kan. Jadi pangkalan pendaratan dulu kan. Hukum-hukumnya itu, syariahnya itu nanti turunnya di Madinah kan. Jadi landing enak karena pangkalan pendaratannya ada. Jangan melandingkan pesawat sebelum siap pangkalan pendaratan. Jadi maha suci Allah itu ya, luar biasa ya. Karena apa yang diturunkan dulu itu adalah ayat-ayat akidah dulu. Ya. Kan fikih di Mekah itu hampir nggak ada yang turun kan. Rukun Islam itu kan di Madinah kan. Tapi apa yang turun di Mekah? Itu masalah akidah, masalah sentuhan-sentuhan intelektualnya. Jadi luar biasa. Belakangan setelah matang pangkalan pendaratan itu, landing lah. Oh ini tidak boleh, ini harus, ini wajib, ini haram. Nah, kalau pertama-pertamanya itu kan enggak kan. Mau minum, minuman. Oh silahkan minum tapi jangan mabuk pada saat menjelang sholat. Wala taqrabu sholata wa antum sukara. Tapi belakangan pamungkasnya itu di Madinah semuanya. Jadi tidak langsung hitam putih kan. Ada pangkalan pendaratannya dulu. Nah ini yang saya harapkan mestinya pembelajaran agama itu ada sistematisasinya. Apa yang pertama kita harus pelajari. Nah kalau dipelajari langsung fikihnya, kita nggak paham akarnya apa, batangnya apa, rantingnya apa, langsung buahnya kita perkenalkan kepada murid. Oh itu pasti. Apalagi agama lain juga sama juga kan. Jadi masing-masing mengajarkan ini agama yang paling benar, yang lainnya sesat salah. Cara untuk menciptakan kedamaian itu harus menjadikan kekerasan itu sebagai musuh bersama. Musuh bersama untuk kelompok garis keras itu. Jadi apa yang harus diperbaiki dalam sistem pendidikan? Nah, saya kira kita perlu. Siapa yang memulainya dan apakah kita cukup memiliki? Nah, ini perlunya manajemen. Kementerian Agama itu perlu menciptakan suatu duduk bersama dengan para pihak ya, para pakar agama-agama yang lain. Saya juga tidak setuju. Ada yang mengusulkan gini, ajarkan perbandingan agama sejak dini, itu juga ada risikonya itu ya. Nah, lama-kelamaan anak-anak kita juga mengatakan kalau begitu semua agama sama kan, bisa dong kita tukar-tukar agama. Itu juga nggak bagus itu. Tapi juga jangan hanya kita mengajarkan Islam. Jadi sejak dini kita hanya memperkenalkan Islam, agama lain sesat, agama lain nggak benar. Sama juga ketika guru agama Katolik Protestan mengatakan, oh ini agama yang benar, yang lainnya itu agama sesat. Akibatnya apa? Itu kan penghujatan. Nah ini perlu dijembatani ini. Nah, seperti apa? Itu perlu duduk bersama. Ya, ini bukan kerja mudah memang. Ya, kalau kita melakukan hal ini di Indonesia, itu pasti akan ditiru di negara lain. Karena negara lain juga sama tuh. Ya, semua mengajarkan agama lain itu sesat. Semua orang lain mengajarkan. Padahal kan esensi dari agama itu agama kan kan sama. berdamai. Apa ya? Bagaimana agama itu kan pasrah tunduk. Ya kan, Islam itu kan artinya pasrah dan tunduk. Ya. Mengajarkan kedamaian. Ya, kita lihat di pondok-pondok pesantren, kenapa kok begitu tenang? Ya, pondok pesantren asli ya, karena ada juga mengatasnamakan dirinya lembaga pendidikan pesantren, bukan baca kitab kuning tapi merakit bom pesantren juga. Atau melakukan kekerasan terhadap melakukan kekerasan santri-santrinya. atas nama pesantren, itu juga ada. Jadi itu pencemaran terhadap pondok pesantren itu. Aslinya pondok pesantren nggak begitu itu. Nah, tapi kan berarti ada yang salah kaprah ada atau yang salah yang kaprah. Memang kita harus dalam pembinaan. Ya, salah pembinaan. Jadi itulah, jangan kita setengah hati, jangan separuh, jangan tidak profesional mengelola lembaga pendidikan yang apalagi yang bertema keagamaan. Kenapa kita seperti ini ya? Masih ada persoalan-persoalan di sana sini ya. Ini karena kita belum sampai ke tingkat lebih siap sebetulnya. Mestinya kita mempersiapkan kurikulum itu disimetriskan. Ini kurikulum pendidikan agama di Islam, ini kurikulum pendidikan Katolik, ini agama lain.
Nah, disandingkan semuanya di situ ya kan. Ya, kita lihatlah, oh ternyata saling menghujat satu sama lain, tugasnya pemerintah, jangan dong begitu ya kan. Ya bagaimana mengajak anak kita itu supaya menghargai satu sama lain. Nah kalau hanya satu yang kita didik seperti itu, yang lainnya melakukan hal yang sama, itu kan juga nggak bisa itu. Kalau suami baik tapi istrinya nggak bagus, itu juga sama, ketegangan juga muncul ya kan. Ya untuk yang namanya memperbaiki itu ke semua pihak ya kan, jangan hanya satu. Jangan ada dusta di antara kita, toleransi kita bicarakan di forum, tapi begitu pulang lainnya dilakukan, itu kan ada pengkhianatan di situ. Nah hemat saya jangan ada seperti itu. Pokoknya jangan ada dusta di antara kita. Ya kita bicara tentang toleransi, lakukan apa yang kita katakan. Jangan di sini kita oke, tetapi di luar sana itu kita menggunting dalam lipatan, itu juga nggak bagus. Nah karena itu saya minta betul, kita tokoh-tokoh agama itu harus menjadi contoh ya. Kalau tokoh-tokoh agama itu juga gagal menjadi contoh yang baik untuk menciptakan kemanusiaan di dalam masyarakat, ya itu susah. Siapa lagi yang akan bicara? Tapi Prof sendiri melihat dengan perkembangan zaman sekarang, dengan perkembangan Indonesia dan dunia ya, dunia apalagi dengan semakin meningkatnya konflik dan intoleransi, bagaimana Indonesia masa depan sebagai negara yang memang terus-menerus menampilkan, mencerminkan wajah yang moderat, yang damai, yang memberikan manfaat lah kepada yang saya lain. Ada optimisme Mbak. Optimisme saya muncul ya. Beberapa tamu kami ya, duta besar yang datang ke Istiqlal ini, bahasanya hampir sama ya. Kita perlukan Indonesia sebagai juru bicara Islam. Bukan kami tidak percaya negara lain. Kami perlukan Indonesia tampil menjadi juru bicaranya Islam. Jangan sampai nanti ada sekelompok kecil mempertahankan Islam, tetapi justru itu bukan memperkenalkan Islam, tetapi malah kontradiktif dengan message Islam itu sendiri. Kan? Saya ingat apa yang dikatakan oleh Raja Abdullah ketika diterima oleh Presiden Amerika. Ya. Konferensi pers kan setelah keluar, kita sudah waktunya mengambil alih Islam yang selama ini disandra oleh kelompok kecil. Islam itu yang paling tepat untuk menjadi juru bicaranya adalah para mainstream Muslim. Mainstream Muslim itu ya tidak boleh diam. Kita harus berani speak out juga kan. Nah ini ada persoalan kita ya, karena ada kalanya mainstream Muslim ini itu lebih banyak bersikap diam. Nah kalau saya sih, cara untuk menciptakan kedamaian itu harus menjadikan kekerasan itu sebagai musuh bersama. Musuh bersama untuk kelompok garis keras itu. Jangan ada yang berikan angin. Satu sisi memberi harapan, satu sisi anti, itu juga memberikan legitimasi terhadap mereka. Jadi semua pihak, unsur pemerintahnya, dan unsur pemimpin yang biasanya society, mereka juga seperti yang mengipas-ngipas lah istilahnya, mendapatkan keuntungan dalam kalau ada polarisasi atau konflik dan lain sebagainya, kan gampang sekali kelompok berkepentingan itu. Iya, ini yang ya saya anggap ya, kalau ada orang mempergunakan agama itu sebagai anak tangga untuk mereka kepentingan subjektivitasnya, itu tidak bermoral. Itu ya. Dan ini kan masih sering dipakai dan digunakan sebagai inilah kalau apalagi sudah mendekati pilkada dan pemilu, supaya bagaimana ke depan tidak lagi isu-isu yang berdasarkan berbasis agama itu digunakan oleh para politikus kita. Ini kan harus ada semacam komitmen juga. Benar. Saya di Istiqlal ini Pak ya, saya benar-benar ini harus steril dari atribut-atribut politik di Istiqlal ini. Bukan berarti Islam tidak boleh berpolitik ya kan. Ya pernah ada godaan Pak, ini pinjam tempatnya Istiqlal ini kan bagus nih, tempatnya menteng bisa sampai 100.000 ya. Kalau ini dimanfaatkan kan sangat efektif ini, sebelah Norway. Ya kalau Bapak memaksakan kehendaknya, saya yang akan angkat kaki dari Istiqlal. Oh jangan Pak. Atau begini, kalau Bapak, Ibu saya terima, tapi juga saya akan berikan kesempatan partai lain untuk itu. Oh jangan juga. Nah kalau begitu lebih baik jangan semuanya kan. Nah enak. Siapapun, apapun partainya datang ke Istiqlal tanpa atribut, enak kan. Duduk salaman berangkulan. Ya, di parlemen sana itu berantem, tapi di Istiqlal berangkulan. Jadi Istiqlal ini harus menjadi oase spiritual, mencerahkan seluruh lapisan masyarakat, seluruh golongan. Ini rumah bersama untuk kita semuanya.
bukan saja untuk umat Islam, tapi juga umat apapun juga datang ke Istiqlal. Kita mencontoh Masjid Nabi kan. Nabi itu pernah mengundang tokoh lintas agama untuk meeting di masjidnya. Itu dipimpin oleh Abdul Masih. Saya tahu 60 orang itu mewakili tokoh-tokoh umat beragama yang ada pada waktu itu. Nabi sholat asar, mereka berdiri semuanya menunggu Nabi sampai sholat asar. Setelah Nabi sholat asar, baru Nabi mempersilahkan duduk. Nabi menjamu makanan minuman, tamu-tamu interfaith di masjid. Jadi Istiqlal ini mencontoh Nabi. Siapapun boleh. Jadi kami punya interfaith reguler di sini, interfaith meeting sini. Kemarin kita melihat banyak umat kita yang di PHK karena krismon ya kan, karena faktor COVID. Kami berkolaborasi dengan tokoh-tokoh umat beragama lain di Istiqlal ini. Terkumpul dana fantastik, tidak etis saya sampaikan. Sampai teman saya Pak Doni, loh kok Anda bisa mengumpulkan dana sebesar itu? Saya nggak tahu. Jadi kekuatan bahasa agama untuk mengajak orang itu untuk mengatasi krisis itu lebih efektif daripada bahasa birokrasi kan. Bahasa birokrasi itu kan tidak menyentuh batin ya. Tapi kalau bahasa agama yang berkomunikasi kepada masyarakat, batinnya tersentuh. Dia lupa angkanya berapa yang di-store. Dan kita buktikan by name by address, ini loh Pak, kami salurkan. Nah, jadi ditantang lagi Pak, kalau masih ada lagi kami siap membantu. Padahal itu non muslim sebagian. Jadi betul-betul simbol dari persatuan ya kalau kita lihat. Metropolitan tanpa tempat oase spiritual itu gersang. Maka itu masjid itu harus hadir ya untuk mengobati kegersangan batin orang. Idealnya memang ya masjid itulah ini tidak seperti ya banyak juga kan biasanya digunakan masjid-masjid sebagai untuk khotbah yang menghasut dan lain sebagainya. Nah ini menurut Prof apa yang harus dilakukan supaya justru ya spirit harmonisasi dan juga persatuan ini lahir atau muncul di masjid-masjid. Saya juga nggak tahu Mbak ya, saya tidak pernah membuat larangan di sini. Kamu dilarang masuk, garis keras dilarang masuk di masjid, liberal dilarang masuk ke Islam, nggak ada. Kami tidak pernah melarang siapapun masuk di masjid. Ya, jangankan mereka, non muslim pun juga bisa masuk. Bisa nggak kami itu wakil pos datang kan? Boleh nggak kami masuk ke dalam masjid? Boleh. Apa nggak? Apa-apa. Yang penting ada buka sandal sepatu ya. Boleh nggak foto di dalam Masjid Istiqlal? Boleh. Tidak ada larangan. Bahkan saya mengikuti Masjid Nabi kan. Nabi memimpin sidang rapat interfaithnya di dalam masjid. Jadi nggak ada yang salah. Nah karena itu saya minta betul kepada kita semuanya. Jadikanlah masjid kita itu seperti masjidnya Nabi. Masjidnya Nabi itu kan rumah sakit, ya. Orang yang sakit dijahit, korban perang itu dijahit di masjid. Masjid Nabi itu pengadilan. Persoalan pidana perdata semua diputuskan di masjid. Masjid Nabi itu tempat latihan bela diri. Besok sebelum pergi perang, latihan bela dirinya di masjid. Masjid Nabi itu tempat untuk menghibur masyarakat. Setiap hari Raya Idul Fitri, Nabi mengundang penyanyi untuk menghibur masyarakat di situ. Jadi Nabi itu mencintai seni. Bahkan Imam Al-Ghazali itu orang yang tidak cinta seni, dikhawatirkan hatinya gersang. Nah kita umat Islam jangan memusuhi seni. Seni itu, ya Quran itu kan seni benar, itu seni sastra yang luar biasa. Maka itu Nabi sangat mengapresiasi para seniman pada masanya. Seni yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, bukan mendekatkan kepada iblis kan. Jadi jangan anti seni. Nah kalau orang membenci seni, ya itu bisa berujung kekerasan tuh ya. Coba kita lihat di Istanbul ya, ada tarian sufi, bukan saja nyanyinya bagus, memainkan alat musik, tapi nari. Kenapa? Kan itu kan full meaning semuanya kan pakaiannya. Kenapa seperti itu? Itu sangat spiritual meaningnya kuat banget ya. Nah kalau kita semuanya menyentuh batin kita, ya itu saya kira bagus. Maka itu kami di sini setiap malam Jumat itu ada kontemplasi massal di sini. Setiap malam Jumat di sini kita mengajak orang untuk meratapi dosa masa lampaunya. Mungkin ada yang berdosa kemarin, datanglah ke Masjid Istiqlal.
kita sentuh dengan karya internasional kita, ngaji, selawatan, termasuk marawisnya tuh kan, yang syahdu itu. Masya Allah, itu makin hari makin banyak. Siapapun, pejabat juga datang, konglomerat juga datang. Ya, kenapa? Karena mereka merasakan dirinya ada di masjid sini. Ini yang selalu. Jadi aspek spiritualnya itu. Ini yang saya cari. Metropolitan tanpa tempat oase spiritual itu gersang. Maka itu masjid itu harus hadir, ya, untuk mengobati kegersangan batin orang. Kalau hanya Sudirman Tamrin itu kan segitiga emas itu, pencakar langit itu mengajak orang hidup 1000 tahun akan datang. Itu kan nggak ada spiritualitasnya. Tapi begitu masuk ke Istiqlal, kalau saya besok mati, nggak ada yang saya bawa, bekal apa. Nah, jadi bisa langsung meratapi masa lampaunya, aku salah ini. Kemarin aku bohong, ya, membangun istana di atas puing kehancuran orang lain, ternyata itu nggak ada gunanya. Kebahagiaan ada di sini, bukan kebahagiaan yang bertengger di mobil atau di rumah. Jadi kita mengajak orang untuk sadar. Nah, maka itu Masjid Istiqlal ini adalah, apa ya istilah saya itu, oase spiritual. Di tengah padang pasir, orang kehausan, tiba-tiba ada telaga yang berisi air. Betapa puasnya para kafilah itu kan. Anggaplah Istiqlal ini adalah telaga yang dicari oleh para kafilah. Indah sekali. Prof, mungkin terakhir ya, renungan ataupun kira-kira pesan Prof Nazar untuk Idul Fitri tahun ini setelah 2 tahun kita mengalami pandemi dan juga kita sekarang dunia juga semakin tidak jelas arahnya kemana. Kira-kira apa yang perlu kita renungkan dan juga mungkin pelajaran apa yang kita dapatkan setelah 1 bulan menjalankan ibadah puasa dalam bulan Ramadan? Kita 11 bulan lamanya menjadi maskulin. Kita diminta untuk feminin. Ramadan ini bulan feminin. Kapan kita over maskulin? Bukan saja merusak diri dan masyarakat, alam pun juga cepat kiamat. Kalau kita menata alam itu over maskulin. Hadirnya bulan suci Ramadan ini untuk menginstall ke dalam pikiran, dalam batin kita itu kualitas-kualitas feminin. And femininity is the superpower. Ya. Oh iya ya. Lembut kita. Yang kedua, ada 2 mudik di sini. Setelah Ramadan ini kita jalani dengan baik, kita mudik ke kampung halaman rohani kita di atas. Kita kan dulu makhluk langit ya, turun ke bawah. Itu mudik sejatinya ya? Ya, kita mudik sejati di atas, pulang ke kampung halaman rohani kita. Tapi kita juga mudik ke kampung halaman biologis kita. Kita bisa pegang pusara ibunda kita. Maaf, 2 tahun baru saya pegang pusaramu ibunda. Rumah inilah yang pernah melahirkan aku. Ternyata perlu dipugar. Ada sepupu semuanya. Sependeritaan kita dulu. Lupa kalau dirinya itu orang kaya di kota. Ya, jadi orang nggak pernah pulang kampung, hatinya gersang. Kampung itu bisa menyehatkan batin kita. Kampung itu bisa mengingatkan memori masa lampau. Oh, aku dulu miskin, aku dulu nggak ada apa-apanya. Aku punya apapun di Jakarta, tapi sekampung saya masih seperti ini. Jadi introspeksi diri itu. Jadi kita makin ikhlas menjalani kehidupan kan. Ya, dulu aku pernah menderita seperti mereka. Ternyata aku lupa. Dengan pulang kampung maka meriwayat masa lampau saya seperti ini. Itu obat mujarab untuk perbaiki batin yang rusak. Dan yang ketiga yang sangat penting, ya bagaimana menjadikan Ramadan itu energinya berlaku sepanjang masa sampai Ramadan berikutnya kan. Jangan mubazir, setengah mati menciptakan energi spiritual, tapi dibelanjakan poya-poya sesudah Ramadan. Akhirnya energinya habis, kembali lagi ke dosa masa lampaunya kan. Jadi bagaimana mempertahankan kualitas hidup kita itu ada jembatan Ramadan ke Ramadan, membuat kita manusia sejati kan. Saya kira gitu. Luar biasa Prof, sangat mencerahkan. Kalau saya berguru dengan Prof Nazar ini selalu merasa sangat-sangat tercerahkan, tapi hatinya juga semakin teduh ya. Energi feminin ini ternyata yang kita butuhkan. Betul. Dan kita usahakan supaya energi ini juga 1 tahun penuh ya, jadi bukan hanya pas 1 bulan dan kemudian energinya kita kembali ke gersangan itu ya, Prof Nazar. Kita perlu pertahankan. Terima kasih sekali lagi. Ya, demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Luar biasa, kita betul-betul tercerahkan
dan juga kita lebih paham ya mengenai makna dari kehidupan itu sendiri. Demikian, dan jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia.com dan juga di YouTube CNN Insight with Desi Anwar. Jangan lupa masih ada pandemi di sekitar kita, jadi protokol kesehatan itu harus tetap kita jalankan ya, walaupun kita pergi mudik dan juga bersilaturahmi dan ketemu dengan kerabat, kita jaga terus supaya tetap ya rajin mencuci tangan, menggunakan masker, dan juga menjaga kesehatan kita. Sekali lagi, terima kasih, stay safe, sampai jumpa.